Kembali lagi bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, baru saja beberapa saat yang lalu Kapolri mengumumkan ada 6 tersangka dalam peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober yang lalu, di mana kemudian dari 6 tersangka tersebut, 3 diantaranya merupakan anggota Polresta Malang. Kita akan bergabung bersama dengan reporter Metro TV, ada Galih Saputra yang saat ini ada di Polresta Malang. Di sana, Galih, selamat malam. Bagaimana kemudian suasana di Polresta Malang pada saat ini di sana? Seperti apa setelah Kapolri mengumumkan 3 tersangka dalam peristiwa Stadion Kanjuruhan ini berasal dari anggota Polresta Malang? Ya, selamat malam. Baru saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin konferensi pers yang dilakukan di Polresta Malang dan mengumumkan 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan yang meletus beberapa waktu lalu di Stadion Kanjuruhan. Dan dari 6 tersangka ini, yang pertama adalah saudara IR AHL, dan merupakan Direktur LIB, yang mana ditetapkan tersangka karena tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan. Terakhir verifikasi ini dilakukan pada 2020, namun pada saat menjelang pertandingan antara Arema dan Persebaya ini tidak dilakukan verifikasi kembali, dan oleh karena itu yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dan selain itu ada juga AH yang merupakan panitia pelaksana yang dirasa bertanggung jawab penuh atas pertandingan ini, namun tidak membuat panduan keamanan dan mengabaikan over capacity stadion yang seharusnya hanya 38.000, namun dalam hal ini stadion digunakan mencapai angka 42.000. Dan tersangka ketiga yakni SS yang merupakan security officer yang tidak membuat dokumen keamanan sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu pada saat peristiwa Kanjuruhan ini meletus, yang bersangkutan juga ternyata lebih memilih meninggalkan Stadion Kanjuruhan, termasuk menyuruh beberapa steward lainnya meninggalkan stadion dan mengakibatkan begitu banyak korban dalam peristiwa ini. Dan selain itu Kapolri juga memberikan statement bahwa saat ini ada 3 pihak polisian yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, yang ternyata mengetahui terkait aturan dari FIFA yang melarang menggunakan gas air mata di dalam stadion, dan pada saat peristiwa itu meletus tidak mencegah secara langsung penggunaan gas air mata. Selain itu ada juga H yang merupakan Brimob dari Polda Jatim yang mengomando penggunaan gas air mata ketika terjadi kerusuhan, dan ada juga anggota kepolisian dari Brimob yang berinisial A yang juga mengomando penggunaan gas air mata saat peristiwa itu berlangsung. Balik ke studio. Ya, Galih, Kapolri tidak hanya kemudian mengumumkan mengenai proses pidana terhadap 6 tersangka, tetapi kemudian juga melakukan proses internal terhadap pelanggaran prosedur yang mungkin saja dilakukan oleh anggota polisi ketika melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober yang lalu. Bisa diinformasikan kembali apa proses internal yang diberikan kepada anggota Polri? Ya, anggota Polri memang saat ini terus melakukan proses internal, dan Kapolri tadi juga mengatakan bahwa nantinya kemungkinan ada tersangka tambahan yang akan diumumkan karena saat ini proses internal masih berlangsung. Apakah itu nantinya keluarnya berupa sanksi etik atau dikenakan penindakan etik atau pidana, nanti akan terus bergulir karena hal ini dilakukan untuk mengurai persoalan ini agar lebih terang dan diketahui oleh masyarakat. Dan selain itu juga tidak hanya melakukan proses internal dan proses pidana, dan ada juga 31 personil yang turut diperiksa secara internal dan diumumkan oleh Kapolri hari ini, yang mana 20 orang ternyata merupakan pelanggar dalam kerusuhan yang meletus kemarin. Kemudian ada juga 3 personil yang melanggar. Personil termasuk 11 personil yang menembakkan gas air mata juga mendapatkan sanksi etik atas kejadian ini. Dan proses etik ini tidak menutup kemungkinan pula akan bertambah karena akan terus dilakukan dan didalami oleh tim investigasi yang ada di Polri saat ini. Galih, setelah mengumumkan 6 tersangka pada malam hari ini, lalu kemudian proses yang akan dilakukan oleh tim investigasi apa untuk selanjutnya? Ya, selanjutnya Kapolri juga mengatakan bahwa
proses investigasi ini akan terus berlanjut. Kemudian dari pihak kepolisian kedepannya juga akan menentukan langkah-langkah selanjutnya agar sepak bola di Indonesia ini akan berjalan baik. Dan seperti diketahui bahwa tadi Kapolri akan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Kemenpora, kemudian juga Ketua Umum PSSI, pemilik klub, serta supporter, dan agar nantinya bisa dirumuskan suatu manajemen pertandingan sepak bola yang baik dan tidak terjadi hal-hal serupa yang seperti yang kita lihat di beberapa waktu lalu dan memakan ratusan korban jiwa di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang ini. Baik, terima kasih atas informasinya Gali Saputra melaporkan langsung dari Polresta Malang.